Sebaiknya kan pengacara itu menyatakan, lebih baik tangkap saya. Saya yang masuk Ya penjara. kan? Saya masuk penjara. Jangan clean saya. Kalau Koji kan, silakan tangkap. Ya kan? Nah, ledakan saja. Lama sadarnya ini. Nah, sekarang kayaknya udah pada sadar, makanya saya bilang udah tepat Roy mencopot itu, bahkan telat. Nah, apa yang dia katakan? Pokoknya semua nggak bakalan ditahan. Justru Jokowi yang dipenjarakan. Tiba-tiba jadi kayak rekonvensi. Itu saya nggak ngerti gitu loh. Terus jabatan dia lagi non litigasi. Apa sih arti non litigasi? Kok ngajak perang terus? Ahmad Kojinuddin ini membahayakan bangsa dan negara. Caranya hanya satu. Upaya hukum laporkan ke pihak yang berwenang. Selamat malam Mirsa Cumi-Cumi.com. Balik lagi kita di spesial interview. Saya masih bersama Om saya Damai Hari Lubis atau Om DHL. Hari ini kita mau bicara sesuatu yang tidak kalah penting juga. Karena kasus yang sedang berjalan ini dengan tersangka sekarang belum terdakwa. Dengan tersangka Roy Suryo, Bu Tifa udah terdakwa, kemudian masih ada 3 orang dari klaster pertama. Ini biasnya kemana-mana. Tidak hanya keluar, tidak hanya yang orang bilang terjadi pembelahan di tengah masyarakat, tapi juga secara internal di antara para lawyer, terutama yang hari ini ramai dibicarakan di kubu Roy Suryo dan kawan-kawan itu, terjadi gesekan internal terutama di antara para lawyer. Seminggu lalu kita bahas tentang bagaimana Kozinuddin memecat Abdul Gofur, kemudian Refli dituduh sebagai pengkhianat oleh Kozinuddin, dan hari ini yang terbaru Roy Suryo secara tegas mengatakan sudah memecat seorang pengacara yang ciri-cirinya mirip seperti Kozinuddin, dan boleh dibilang Kozinuddin lah yang dipecat oleh atau dimaksud oleh Roy Suryo itu. Kita hari ini kembali ngobrol dengan Om DHL tentang carut marutnya pihak lawyer ini. Karena bagaimanapun Om DHL ini termasuk orang yang ikut mengawal persoalan ini. Dan bahkan pernah jadi tersangka kemudian menempuh restoratif justice dengan alasan hukum. Maka ketersangkaan beliau dan Bang Egy waktu itu dibatalkan demi hukum. Itu ya Bang ya. Bang, gimana melihat gejolak di tengah gejolak internal ini Bang? Gonjang-ganjing ya. Gonjang-ganjing. Ya kan waktu itu Roy Kozinuddin memecat Abdul Gofur. Ya, Abdul Gofur lari ke Refli, timnya Refli. Tolkham katanya. Dan hari ini Roy Suryo memecat Kozinuddin. Ya. Kalau sebagai lawyer senior yang sudah cukup inilah makan asam garam lah dengan urusan ke pengacara ini, gimana Om melihat gejala-gejala fenomena dan dinamika? Ya, pecat memecat ini. Jadi gini, kalau menurut saya Roy Suryo itu sudah tepat. Justru telat memecat itu. Ahmad Kozinuddin menurut saya versi daripada sistem pembelaan yang dia bangun itu memang menyalahi undang-undang advokat, menyalahi kode etik advokat, juga secara moral nggak pantas dia ucapkan kata-kata sebagai pengacara Roy. Sehingga kalau nggak salah ada Roy menghubungkan dengan bahasa yang dia nggak sebut, cuma dia bilang sebaiknya kan pengacara itu menyatakan lebih baik tangkap saya. Saya yang masuk penjara. Ya kan? Saya masuk penjara. Jangan clean saya. Kalau Koji kan silakan tangkap. Ya kan? Nah, ledakan saja. Ya kan? Ada lagi yang kontroversial. Melanggar undang-undang advokat juga. Undang-undang advokat itu tidak boleh, salah satu pasalnya menjanjikan kemenangan. Kan gitu. Ya. Menjanjikan kalau perdata tuh kemenangan, kalau di pidana menjanjikan kebebasan. Itu fatal. Maka dia nggak ngerti kode etik atau bagaimana. Yang saya bingung kok lama sadarnya ini. Nah sekarang kayaknya udah pada sadar, makanya saya bilang udah tepat Roy
mencopot itu bahkan telat. Nah, apa yang dia katakan? Pokoknya semua nggak bakalan ditahan. Justru Jokowi yang dipenjarakan. Itu maksudnya apa? Kan gitu. Itu kan menjanjikan kebebasan, artinya kemenangan. Kan gitu. Dan peristiwa hukum apa yang bisa menyebabkan Jokowi masuk penjara? Karena di dalam KUHP, sistem hukum acara kita, teknis beracara itu, tidak ada rekonvensi seperti gugat-menggugat, gugat-ginugat. Contohnya nih, misalkan saya digugat oleh seseorang. Ini perdata ya. Ya. Dalam gugatan itu saya balik menggugat. Jadi gugat rekonvensi, dia jadi tergugat rekonvensi. Saya yang tergugat pertama itu disebut tergugat konvensi. Nah, hakim menilai, ternyata nggak bener ini gugatan, beneran sih itu, bukti-buktinya komplit. Rekonvensi itu, beneran itu, saya dimenangkan. Itu malah dia denda sesuai permintaan saya, umpamanya bisa terjadi. Itu perdata. Perdata. Kalau pidana mana bisa, bingung saya. Kok jadi terdakwanya bebas, nggak bakal ditahan, justru Jokowi dipenjarakan. Mana ada dalam KUHP terdakwa tiba-tiba jadi kayak rekonvensi. Itu saya nggak ngerti gitu loh. Ya kan? Terus jabatan dia lagi non litigasi. Apa sih arti non litigasi? Kok ngajak perang terus? Ngomongnya kok seperti itu, menyudutkan terus. Penyidik disudutkan, ya kan? Itu kan membahayakan kliennya. Dampaknya ke kliennya. Ya kan? Nah, mungkin Rasulullah berpikir mungkin ya, saya sempat ditahan 3 hari gara-gara ini nih. Omongan Kozi. Ya bisa jadi kan. Dan segala-gala yang lain tadi dia bilang itu tadi itu kalau nggak salah. Bahwa harusnya pengacara itu yang sebagai pembela menyatakan kira-kira begitu ya. Itu pernyataan analoginya. Saya lebih baik penjarakan saya daripada klien saya. Ini kan enggak. Ya kan, kontraproduktif juga kepada jabatan dia non litigasi. Apa arti non litigasi? Ya kan? Ya. Bukan ngajak perang begitu, menyudutkan terus. Ya kan, penyidik dianggapnya lawan, ya kan? Nah, nanti juga begitu. Padahal kalau udah jadi terdakwa, musuhnya kan udah bukan Pak Jokowi lagi. Sudah diterima oleh penyidik, sudah diterima oleh JPU, lawannya, lawan tanda kutip juga nih, lawan dalam rangka perdebatan hukum nanti, ya kan? Bukti, saksi, strategi dia lah. Mengalahkan itu, bukan ke Pak Jokowi lagi. Makanya dia nih hukum acaranya nggak ngerti. Kalau menurut saya, dia kurang mengerti. Ketika jabatan non litigasi, dia bukan makna daripada non litigasi itu perdamaian, musyawarah. Berarti ada RJ di situ. Oke? Bukan seperti itu. Jadi fungsinya apa? Jadi disfungsi. Kalau menggiring opini itu litigasi, non litigasi juga. Mengiring opini yang positif kan bagus. Tapi kalau dasarnya menyalahi KUHP, ya selalu orang advokat ya sudah pelanggaran. Cuma nggak ada yang mengadukan. Kayak saya kan nggak ngadukan dia. Karena kalau penyidik nanti minta, ya kan, padahal ini harus melalui kode etik, saya laporkan. Saya adukan ke Dewan Kode Etik. Selama belum diminta, nah, ya kan gitu. Saya nggak minta. Karena kan pernyataan Kozinudin itu emang benar seperti abang bilang, banyak menyerang orang. Misalnya penyidik dikatakan buah Solo, KUHP yang dipakai KUHP Solo. Memang diksi yang dipakai itu bombastis, tapi bisa juga terkesan provokatif. Itu non litigasi juga. Iya, bahkan bukan penyidik saja dia diskreditkan. Ada tokoh diskreditkan juga karena tidak menghujat DHL dan Egy. Ya kan? Dia hujat juga itu tokoh. Semuanya jadi harus sepaham sama dia. Ibarat kata ini, dia kan dulu unsur HTI ya. Dia persalahkan HTI. Ujungnya dia udah kabarnya dia sudah diberhentikan oleh perkumpulan namanya HTI. Ada lagi tokoh yang bukan tokoh dia. Dia diskreditkan juga. Begitu juga MUI. Dia itu siapa? Yang ada pengikutnya juga ex anggota saya. Ya kan? Jadi dia di atas nggak ada, yang di bawah dia nggak punya. Gantung. Cuma rebut-rebut rekut itu. Jadi begitulah tipikalnya, karakternya seperti itu. Jadi memang kalau saya sayangkan juga. Nah, namun saya dapat berita nih dikirimin sama seseorang Japri. Bertiga TSK itu yang mana nih? Yang klaster pertama berarti kan? Yang klaster pertama.
Ya. Itu membuat nama tim TPP apa ya? Tim Bukan Taka. Jadi kayaknya benar juga tulisan saya tempo hari yang menyatakan bahwa AK bakal ditinggalkan oleh klien-kliennya. Nah, Roy udah, ya kan? ya, Yang lain ada yang Iva. dipecat sama dia. Kalau pecat Ya. memang hobi mecat dia tuh. Egi dipecat, Bambang Tri dipecat. Sekarang Sengaji ya. Nah, terus Replu Harun yang dia sanjung-sanjung dulu pengkhianat. Pengkhianat sama siapa? Saya juga pengkhianat. Egi juga pengkhianat. Coba kalau dipikir, TPIP nih. Ini kan ini ada gambarnya di sini Rizal Padilla. Ini kalau yang ngirim nih A1, ya kan? Orangnya A1. Rizal Padilla, Kurnia, Rustam. TPIP bukan Takak ya, yang Takak apa itu yang dibuat di 2 Mei. Taka. Nah, saya bilang dia udah kena hukum karma nih. Biasa mencat, sekarang dia udah nggak dipakai. Maroy dipecat, ya kan? Nggak tahu lah kalau nanti dia bikin rekayasa atau sebenarnya saya nggak tahu. Dia bikin seolah Roy yang dipecat. Karena malu dia biasa mencat-mencat, dia dipecat. Tapi sekarang nih saya agak aneh nih, perlu juga dipertanyakan nih. TPIP ini bukan Takak. Nah, saya tanya dalam chatting ini, Ya. si Aka yang mimpin si Aka? Enggak lah. Jawabannya begitu. Enggak lah, ya enggak lah. Nah, artinya kan udah terpisah. Berarti di perkara ini Menurut saya sudah terpisah asumsi saya. ke Roy enggak, ke Tiva enggak, Ke klaster pertama udah enggak. Bang Rizal, Mbak Nah, Tri Kurnia, nah, Bang Rustam juga enggak. udah enggak. Artinya dia sudah enggak punya clean. Nah, ya kan? Ya udah habis. Nah, jadi hukum karma dia. Dulu buat mental saya ya kan. Saya nggak dikasih bicara padahal saya yang ke Solo. Dia dihimbau nggak mau ikut. Saya konsen ke PIK 2. Nggak ada konsennya lagi. Jadi ini orang ini apa yang dicari juga saya nggak tahu. Tapi tragis loh Bang. Apa tuh? Kan selama ini Roy pun sebelumnya Oh, masih mengakui bahwa peran tim non litigasi itu bagus. Karena bisa masih lah menjaga ini ya. mempengaruhi opini orang untuk kemudian percaya bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah Benar. perjuangan. Kalau menurut saya sih ya netizen ya. Hmm. Pro itu udah biasa. Tapi kan kita kan edukasinya nggak ada. Oh. Sekarang ini kan saya jelaskan nih. Ya. Nggak boleh untuk advokat menyampaikan hal itu. Oke. Dan hukum acara juga nggak ada rekompensi model daripada pelapor menjadi langsung penjara. Kecuali prosesnya ada ya. Kita contohkan misalkan orang menuduh mencuri ternyata enggak. Baru balik lapor selesai dulu. Kalau langsung penjara saya juga bingung. Makanya saya bilang nggak ada rekompensi. Itu kan pelajaran awam, ya kan? Orang awam juga mudah dimengerti. Kok jadi bisa Pak Jokowi yang dipenjara? Kan gitu. Oke. Nah, kita objektif aja bicara nih. Siap. Lalu ini Bang, orang awam kan bingung. Ini pengacara, litigasi dan non litigasi itu apa sih bedanya sebenarnya? Terus kalau yang litigasi kan kita tahu datang ke Polda, beri dampingin klien, terus nanti kalau udah jadi tersangka dia bisa ajukan pra peradilan, datang ke persidangan, melakukan pembelaan dan lain-lain. Kalau yang non litigasi akhirnya nanti itu media, bagi dia itu media. Tapi kok isinya juga berseberangan, ya. Artinya kontradiktif dengan makna daripada non litigasi aja lah. Mungkin maksud dia itu media. Tapi media itu kan isinya kan harus non litigasi juga dong. Harus sinkron, inline. Ya kan? Dengan jabatan non litigasi, ketika di media dia menyampaikan yang bagus. Bukan ledakan saja kayak justru harus digiring ke arah sana. Beda dengan saya, konsep saya waktu itu, kalau saya, klien saya harus pulang ke rumah. Ini kan enggak. Kemarin apa? Mungkin dia untuk menutupi kata-kata tidak akan ditahan ketika mendengar itu. Roy waktu itu masih baikan lah. Ya kan? Dia langsung semacam bersirat lidah, menutupi. Nah itulah permainan dia. Kalau saya kan bisa baca. Itu pendapat saya. Pak Jokowi puas. Termul puas. Mau siapa lagi? Ini penjara. Itu kan menutupi dia kemarin janji dia. Itu publik harusnya baca itu. Dia menutupi kekeliruan dia. Sehingga dia bicara seperti itu. Puas. Kan kayak meledak-ledak tuh. Oh iya kata netizen yang kurang nih. Yang oonisme nih. Ya kan? Nah
Itu jadi, oh iya ya, termul puas Surya, padahal dia dulu yang menantangi, ya kan? Nggak ada istilah apa, RJ, ledakan saja sambil dimukul meja, ya kan? Nah, saya serius lah. Nah, sekarang mungkin nih teman-teman saya ya, maaf, udah mulai sadar dia buat TPIP, bukan itu ya, Bukan taka. bukan artinya gini loh, pembelaan diri diri dia tidak menggunakan itu lagi saya salut. Tapi tujuan TPIP apa itu, saya nggak nyentuh itu, artinya dia meninggalkan Kozi. Ahmad Kozinuddin, itu menurut saya udah tepat. Alasan saya banyak. Ini kan nggak bisa keluar semua ya, Ya. termasuk hukum karma saya bilang terhadap dia tadi kan. Dia undang orang semua ya kan. Teman kita direkrut. Nah, sekarang yang direkrut ini kan sudah meninggalkan. Ya kan? Kalau Rustam memang dulu tuh mau perjuangan saya untuk bicara. Saat itu masih nggak suka, tiba-tiba nggak tahu kenapa jadi clean dia. Terakhir sekarang meninggalkan dia lagi. Karena dia pasti ingat. Termasuk Rustam kan harusnya dikasih kesempatan bicara pada hari itu. Ini Said Didu, Abraham Samad. Abraham Samad pernah tulis perang opini lah sama saya. Dia bilang, apa itu TPUA? Saya nggak kenal sama TPUA, nggak kenal sama mereka. Abraham Samad. Padahal dia wawancara sama Kurnia, ya kan? Tentang seputar kepulangan dari sana. TPU, kan itu kan cerita TPUA. Kenapa dia bilang nggak kenal? Cuma saya nggak mau ini. Ada seorang tokoh saya bilang, nih, saya kasih kan videonya. Nih, kok dia nggak kenal TPUA? Kurnia kan anggota TPUA. Itu kan misinya TPUA. Yang tadi saya bilang, diperlihatkan. Nah, jadi kawan-kawan ini juga mungkin nggak ngerti mendalam. Iya, dan waktu Kozinuddin jelaskan bagaimana taka dan lain-lainnya itu dibentuk, menurut saya kan kita ngobrol lah sama Bang Egy, sama Abang juga, sama Bu Eli juga termasuk waktu itu mengatakan, bahkan Rismon akui bahwa mereka itu jadi ngumpul bareng itu karena ya peran Bang Egy sama Bang DHL. Tapi waktu Kozi menjelaskan di sebuah podcast, ada spot sejarah yang sepertinya dipotong. Tidak menyebutkan, dia mulai dari terbentuknya di Gedung Juang. Itulah. Yang Abang sudah sering cerita itu awal pengkhianatan awal menurut saya. pengkhianatan Kozinuddin terhadap teman-teman lama di TPUA. Dan itu otomatis juga bubar. Taka itu kan salah satu pendirinya kan termasuk Roy Suryo. Ya kan? Nah, jadi kalau Roy Suryo nggak mau, punya keberatan, jangan kau pakai itu Taka. Ya kan gitu? Dia punya hak. Menurut Abang, kenapa? Kan bukan baru sekarang Kozi itu melontarkan pernyataan-pernyataan yang menurut kita ini blunder, overlapping, overacting, dan lain-lain itu. Kenapa baru sekarang Roy Suryo memecat itu? Saya rasa mungkin lama-lama dia sadar karena dia menyerang Reply, juga kan otomatis secara substansi juga menyerang clean-nya. Karena clean-nya mau, apalagi Reply bilang, Udin, ya kan? Harusnya kau jangan marah sama aku, kira-kira gitu kan? Kau marah sama yang ngasih kuasa dong. Betul. Ya kan? Nah, dan dia melaksanakan Prapit. Kalau Koji nggak bakal mau Prapit, ya kan? Nggak bakal mau eksepsi. Saya pernah ngalami, maka saya nggak ngerti dia kenapa kepingin buru-buru. Alasan dia tempo hari nih, waktu di Surakarta, menurut Egy, dia bilang sama aja, dihukum-hukum juga, jadi biar cepat. Maksudnya proses tetap berjalan. Tapi itu kan sebuah kesempatan, eksepsi itu bisa membebaskan clean-nya. Kan gitu. Lama-lama apa, kan ada potong tahanan. Makanya kadang saya bingung. Kalau saya kan betul orang ngerti ya, sedikit ngerti KUHAP, dia tahu itu saya ngerti. Gitu loh. Dia tahu saya ngerti. Cuma bagi dia tuh, yang ngerti paling 1-2 orang. Mas Gon, ya kan? Mas Gon. Harus langsung. Harus tetap berlanjut ini. Paling yang tahu tentang aku ini 1-2-3 orang. Tapi itu kan penting publik. Jadi dia penting publik. Yang kurang mengerti, yang penting dia hebat dipandang itu. Jadi nggak edukasi, bahaya. Jadi Mas Gon, itulah tadi non litigasinya itu. Non litigasi. Nah, di hadapan kamera. Saya bukan ya apalagi saya ada sedikit berbau jurnalis. Tentulah saya nggak mungkin saya mendiskreditkan jurnalis. Tapi kan harus tepat guna, betul ya? Ya kan? Pers, jurnalis, podcast, ya semua
itu kan harus tepat guna, ada nilai edukasinya, Betul. ya kan? Ya. Itu berguna sekali justru. Tapi kalau tidak tepat guna, utility, ya kan, tidak bermanfaat, itu justru merugikan. Nah Hmm. ini orang, dalam hati saya nggak bagus ini, ya kan? Ya. Nah, saya sengaja tuh udah datang tiap hari. Nah, kalau dia nggak berani datang ke Solo, nggak berani ikut-ikut dia, Oke. ya kan? Tapi pas pulangnya, wah ini dia nih kesempatan. Cuma ada disayangkan beberapa rekan saya mendukungnya membuat itu. Tapi kan akhirnya kayak begini, Ya. hukum karma dia dapat. Ya, ini kalau dari Perspektif perspektif Om, memang ini karma ya, karena karma, nih kalau kita bicara teologi, dari sisi teologis, moral lah ya, moral dia sudah kena. kena Walaupun karma. dalam kepercayaan saya itu nggak ada hukum Nggak ada karma. hukum karma. Tapi pembalasan ada, ayatnya ada. Ya. Di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau dibilang saya berkhianat sama siapa? Saya bukan klien dia, saya bukan teman dia. Teman-temannya saya yang lain nggak bilang saya khianat. Tadi saya dapat berita itu dari teman-teman saya, dia nggak tahu. Udah mulai cair ya kan. Benar ini ya kan, mungkin yang berpikirnya kan, mereka lama-lama kan, iyalah aku keliru, mungkin gitu kan. Hati kecil nggak bisa dibohongi. Kan gitu. Ya Betul. buktinya sekarang. Nah, kalau nanti dia ikut jadi tim itu gini-gini, wah ya yang jelas sudah bukan Taka. Bukan Taka. Yang itu. Yang baru ini. Ya. Ini soal Kozi. Dan Kozi itu masih dalam status terlapor kan? Terlapor Dalam laporan oleh Bang Egy Bang sama Egy saya. Sujana. Nah, Oh iya, abang lapor dia juga. iya, Abang nggak ngelaporin Roy. saya mau memperlihatkan, ya. Saya ingin memperlihatkan, kawan-kawan nanti lihat bisa nggak dia bela diri. Dia udah dipanggil 2 kali nih menurut Bang Egy. Ya kan? Belum 2 datang. atau 3 kali, cuma dia nggak muncul. Saya berharap nih penyidik tangkap dia. Ketika dia podcast kalau bisa di Polda, kok ke Polda bisa, ke halamannya. Ya. Ini harapan saya loh. Ya, Tangkap dia, karena dia udah bisa. Menurut hukum acara sudah bisa. Panggilan pertama nggak hadir, kedua bisa ditangkap. Karena Bukan dia- kedua dulu, ketiga bukan. Kedua itu langsung nangkap. Karena dia terlapor. Dia terlapor. Walaupun belum terbukti, tapi dia sudah melanggar tadi undang-undang tentang Iya. panggilan pihak aparatur negara. Penyidik. Penyidik dalam hal ini. Iya. 3 kali katanya sudah. Kata Bang Egy 3 kali. Ya, itu kata Bang Egy nggak tahu informasi dari Nah. mana. Ya kan? Sehingga itu dia marah tuh, dia buat tulisan macam-macam. Tapi semua kalau kita rinci, saya cuma malas saja kok siapa dia saya layani terus gitu kan. Nah, lebih baik kayak gini nih, jelas ya kan. Nah, pengkhianat itu tadi saya bukan clean-nya. Saya hianati apa? Tapi malah Roy tadi kalau nggak salah bilang ada pengkhianat gitu. Ya karena tuh katanya mungkin nih ada saya lihat video, dia apresiasi kepada Pak Jokowi. Nah, mungkin bagi Roy ini, kau udah mau melipir kau nih. Oh, pantas ada isu. Kalau Kozi itu ini lepas membelot. daripada substansi ya, itu kan artinya ini kan sedang berseteru nih. Pihak Pak Jokowi sebagai pelapor, dia sudah angkat-angkat. Ya mungkin teman-teman yang ngelihat, ini orang bahaya nih. DHR bilang dia suka bikin jadi tangga nih, benar nih. Ada apa nih maunya nih, kan gitu. Mungkin Roy kesal, karena ada tuh. Saya punya tuh videonya tuh. Yang dia puji-puji Pak Jokowi. Ya, saya apresiasi gini. Nah, mungkin ini nggak konteks yang meledak itu. Udah nggak cocok ini, ya kan? Ada apa nih? Mungkin mereka bertanya-tanya, ini tujuannya kemana nih? Ya kan? Apa pengen tanda kutip menjilat? Ya kan? Nah, kalau menjilat yang istilahnya sosok yang lawannya Roy, tentu kan dia punya kemauan, apalagi tokoh besar kan, Pak Jokowi kan tokoh besar. Ada mau apa nih dia? Mungkin terbacanya seperti itu. Karena tadi. Dan Roy marah. Marah. Nah, sebelumnya kan dia masih menjaga kan. Karena waktu si Kozinudin bicara di sebuah podcast, lalu Roy dipanggil juga podcast yang sama. Roy itu masih membela. Iya. Kita tetap kalau saya gini. Ya, secara pribadi dia bilang, kalau saya tetap mengapresiasi karena bagaimanapun kerja tim non litigasi kita juga bagus gitu. Sekarang hangus deh, bukan bagus lagi. Lama-lama ya memang dia ya
ya nanti kan tokoh-tokoh udah ngelihat Ya. siapa dia perilakunya kayak saya sesama aktivis, Egy dia serang ya kan, udah tua lah katanya udah punya cucu ya Nah, kan, itu kan dia personal. ya personal dan dia nggak ngerti, ya kan fungsi dia kan dia suka menyatakan dirinya suka dipanggil ustadz kan gitu. Nah, dari sisi keagamaan juga kan nggak bagus menghujat orang udah tua, kakek-kakek ya kan, udah punya cucu, uban. Udah ringkih, ya semua orang muda kan bakalan tua. Oke? Kok Enggak Bang, dimasalahin salah tuh umur? Bang. Semua orang tua pernah muda. Ah, Orang muda belum tentu tua. oh gitu, bisa Ini aja ini lebih dipanggil bahaya, Pak. ya. Bisa aja Kalau dipanggil dia buru-buru. kita yang tua ini Nah, pernah muda Bang. betul. Tapi orang-orang muda ini Belum tentu sampai tua. Betul. Banyak teman saya yang lebih muda kan. Iya, Nah, iya kita kan? kita dengar kabar kan Iya. si Anu sudah dijemput. Sukabumi. Sukabumi, Balikpapan. Balikpapan. Suka mandi. Jadi kita bangga Bang jadi orang tua Bang. Iya, nah Walaupun itulah ringkih, kira-kira kan kalau dia bilang apa namanya maaf nih panggilan sebutan ya kan Ustadz udah nggak cocok untuk Aka ya. Ya. Nah bukan Ustadz yang lain bukan umum. Nah itu nggak cocok dia. Tadi non litigasi damai tenang musyawarah jangan Pak. Ini bukan Oke. nantang-nantang terus. Oh, jadi kalau non litigasi itu sebenarnya semacam upaya RJ. berarti Dia ada malah marah lobby, orang RJ. ada negosiasi, Iya. ya, ada tabayun segala macam itu Bang ya. Iya. Sebelum ke pengadilan. Iya. Dampingi juga ya kan baik-baik bicara. Tapi yang diterjemahkan Kozinudin selama ini non litigasi itu adalah publikasi. Publikasi, media, Ya. nggak pakai si. Oh, media. Nah, nggak Nggak pakai si. mediasi. Kalau mediasi nanti malah benar. Dia media aja, tanpa si. Nggak ada si dia. Dikat, iya. Iya, karena saya juga kan selama ini kan kita tahu non litigasi itu. Iyalah. Mediator tuh bisa jadi Mediator. Orangnya namanya disebut mediator kan. non litigasi. Pelaksananya mediasi. Ya. Kan gitu. Ini publikasi doang dia. Nah, iya. Atau media Nah, tanpa si. giliran publikasi dia nggak potong sinya, publikasi. Ya kan? Giliran Kalau mediasi mediasi, dipotong sinya, media. Jadi urusan dia Dipotongnya tuh media. Makanya memang benar ada yang bilang yang tampil di media itu harus atas persetujuan Kozinudin. Itulah. Dia belum baru seperti ini aja sepertinya kalau kita baca ya. Ya. Seolah kan otoriter. Atur. Ya kan? Atur ya kan? Padahal ini kan sebuah dan kata-kata keras itu akhirnya kan ngeri-ngeri juga, ya kan? Karena korbannya kan mereka yang tersangka. Dia mau nggak jadi tersangka? Nah, nanti Belum tentu mau. di Nah, laporan Abang. mudah-mudahan dari laporan Bang Egy, laporan saya, dia jadi tersangka. Ya. Bisa nggak dia bela diri? Kan gitu. Nah, itu tadi saya kupas nih, bahwa dia bilang lawan nggak mungkin ditahan, itu tidak mungkin, itu nggak bisa. Putusannya di tangan hakim. Hakim ya. Iya nanti kan korban, makanya sekarang nih Roy udah ngeh karena saya juga sering kirim tulisan, ya kan. Nah cuma senyum-senyum aja, senyum-senyum terakhir kan dia melihat prakteknya udah menggelincir ya. Nah dia bilang harusnya kan tahan saya, jangan tahan klien saya. Nah, ya kan ini enggak seberat-beratnya silakan. Klien saya bahkan Rismon katanya 100 tahun juga 100 siap. tahun, siap ditahan 100 tahun. Kalau ijazah itu asli katanya gitu. Katanya dia itu perintah dari Abraham. Ya kan? Nah, kata Rismon. Nah, kebenarannya ya AS ini siapa juga saya belum tahu nih sosok ini, ya kan? Apakah benar? Kan nggak pernah diklarifikasi, betul nggak kau pernah? Dia udah klarifikasi waktu itu. Hah? Di salah satu stasiun TV. Apa katanya? Enggak. Dia bilang enggak. Siapa Rismon saya harus minta maaf bla bla bla. Saya nggak pernah ngomong gitu, gitu kan? Nah, tapi sengaja sama si Aka udah dipojokkan oleh Rismon, kan gitu kan bahwa sudah minta maaf bahkan, kan gitu, maafin kami, kan gitu kan. Nah ini makanya jadi pengacara itu bukan provokasi pekerjaannya, betul yang mediasi itu, non litigasi itu betul, tapi kenapa prakteknya ya kontradiktif, kontraproduktif. Dan rasanya mungkin karena terlalu emosional, jadi ada sejumlah lawyer yang kemudian mengeluarkan pernyataan yang secara hukum itu sebenarnya tidak boleh gitu ya. Misalnya saya dikirimin video Abang kemarin yang kalau nggak salah siapa yang CLS Solo itu Bang, dokter Topik
Muhammad Taufik. Apa katanya? Ada video, nggak tahu itu video lama mungkin ya. Oh, masih Tapi dia lama. mempersoalkan misalnya jangan ketawa-ketawa dulu. Oh, gitu. Egy Sujana, Rismond, Oh gitu. dan Damai Hari Lubis. Jadi itu Karena kalau kita gugat RJ ini tidak sah, itu kalian bisa masuk penjara gitu. Jadi saya sampaikan juga, saya kenal sama Dokter Taufik. Bahkan Dr. dia Muhammad Taufik. clean saya. Jadi Ya. kalau dia ngomong salah, saya wajar. Karena dia clean saya, jangan lihat dokternya. Pernah clean saya. Itu klien abang dulu, kasus apa itu? Kasus dia intervensi Tusenkom. Artinya tuh intervensi kepada perkara yang sudah berjalan, yaitu Rocky Gerung digugat oleh Tobing kalau nggak salah ya, tentang Jokowi bajingan tolol. Dia intervensi, itu klien saya, ya kan? Klien saya, walaupun dia dokter, ya buktinya kenapa dia minta sama saya, berarti kan dia punya keyakinan. Dia nggak minta sama si Aka, mintanya sama saya. Dan alhamdulillah berhasil. Bebas gitu. dia. Berhasil dia menang. Kan Rocky kan menang, otomatis menang Ya, kan? gugat Kita intervensi. ya. Kasusnya seperti itu, sehingga saya wajar-wajar aja, walaupun gelar dokter saya hargai, tapi nyata dia pernah clean saya. Itu bicara dia itu salah total. Coba dibuktikan. Ya, gimana cara? Maksudnya gini bang, Nah, itu kan bagus buat pelajaran hukum. betul. Nah, Misalnya ada seseorang yang udah RJ, kayak dalam konteks Ya. ini kan Abang Rismond Ya. dengan Egy. Oke, Nah, Bang Egy sama Rismond kita singkirin kan? dulu dah, karena Nah. mereka nggak ada di sini. ya. Ini Abang RJ Nah, di apa oleh oke, saya oleh perjelas. pelapor korban diiyakan, Nah, lalu disahkan oleh Polda Penyidik. penyidik ya kan, lalu ada penetapan dari pengadilan, itu sah, bisa ya. digugat lagi. Nah, sekarang saya Gimana sampaikan. dasar Itulah dia itu keliru. Ya kan? Itu misleading itu. Nah, coba saya maklumin dia juga memang artinya dia pernah minta bantuan sama saya, artinya dia menganggap saya pinter dong. Konsep saya sendiri yang buat. Boleh tanya Egy, dia minta tolong sama TPU, artinya kan di dalamnya itu kan saya, Egy, intervensi itu terhadap perkara tergugat Rocky Gerung, Tergugat Rocky itu Gerung. dia minta bantuan sama saya. Oke ya. Artinya dia percaya sama saya. Ya. Oke. Nah, sekarang saya bilang itu dia salah keliru. Sesat dan menyesatkan. Memang ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ketika RJ ini dilanggar, ya kan, maka bisa dimintakan oleh korban. Pak Jokowi jadi bukannya. Oh, bukannya mereka. Bukan mereka. Ada memang. Nah, saya objektif nih. Memang ada, bisa. Ormas, ya kan, mengajukan RJ ketika dia melakukan lagi atau apa. Namun itu untuk delik umum. Oh, Ini delik aduan absolut. absolut. Harus semuanya harus Harus patuh. Pak Jokowi. Kalau Nah, bisa, ya, contohnya nih oke. ya delik umum. Saya harus mengembalikan uang atau mengganti rugi. Tiba waktunya saya nggak melaksanakan itu. Dia bisa minta batalkan. Sampai RJ-nya. sekarang RJ, kata Pak Jokowi. Hmm. Tapi ini kan delik aduan absolut. Harus Pak Jokowi saja, sehingga masyarakat nggak bisa. Satu, nah saya kasih tahu nih. Makanya banyak nonton nih kalau benar ya. Nah, ini dokter, maaf nih, dokter dari Solo ini malah mengupas Anda ini jadi ilmunya kurang bagus. Ya kan? Karena apa? Selain tadi delik aduan absolut, saya nonton makanya jangan kebanyakan ngomong. Nonton apa kata si pelapor. Pak Jokowi nggak ngelaporin saya. Kan gitu. Oh. Hanya Roy, Rismond, Egy, Tipa, Kurnia. Ah. Oke ya. Saya adalah dari Pradi Bersatu. Lecu. Namun secara publis, Lecumanan menyatakan, kami memang nggak ada lapor Bang DHL, Bang DHL. Kami nggak ada lapor. Dokter Taufik, siapa yang bisa? Ada delik aduan absolut? Tidak. Yang dipublikasikan pelapor saya sendiri menyatakan, Kami tidak melapor. kami tidak melapor. Saya nggak mau ngukit ke belakang. Inilah fenomena apa adanya. Ya kan gitu? Ya. Saya ceritakan apa adanya. Tapi RJ sama saya. Bahkan maaf, naikin duluan. Dan sebelum oleh Cumanan bicara itu, siapa itu? Ade Darmawan. Ketuanya kan? Ya. Itu udah ngomong sama saya.
Sekjen itu. Ketemu di suatu studio, tapi yang undangannya pukul 6. Saya dijemput subuh tuh. Cuma lagi merokok-rokok di luar. Ada satu orang kayaknya orang kampung dia, sedang bertamu ke Jakarta gimana, saya ngerti omongan dia nggak bisa dipegang. Saksi satu, unus testis, nulus testis. Ya kan? Ya. Bang, kami nggak ada ngelaporin, Bang. Nah, ketika masuk ke studio, nggak bicara itu lagi, lain. Nggak ada mengenai itu. Ya kan? Lagi ngerokok di luar. Ya kan? Ya alhamdulillah, Lecumanan bicara terbuka di ILC. Kami nggak ada laporin. Nah sekarang saya tanya, Dokter Topik mau dari mana caranya itu? Coba lakukan. Jangan nyuruh orang yang laporan ya. Dokter Topik sendiri yang laporkan. Yang dia bisa batalkan RJ itu. Dari mana rumusnya coba nggak ketemu. Memang bisa orang lain. Tapi kalau delik umum, delik biasa. Kalau delik absolut nggak bisa, harus tadi korban langsung ya. korban langsung. Nah Ya. kami nggak ada bicara-bicara uang, nggak ada bicara apa-apa. Jadi kalau bukan Pak Jokowi ya nggak bisa. Jadi Mahkamah Konstitusi, saya tahu dia mau pakai Mahkamah Konstitusi itu bisa masyarakat ormas. Pak Topik, saya berani bikin tulis, saya pakar peran sama masyarakat. Ini itu ilmu saya Pak Topik. Ini kan nggak usah bicara seperti itu. Oke, bisa tak kalau delik umum. Oh yang tadi ya. Iya, tapi kalau delik absolut nggak bisa. Ditambah dengan pengakuan Lecumanan. Kami tidak melapor. Nah itu PR Pak Topik tuh. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Saya fakta ngomong. Ya kan? Nah, maka saya bilang, saya nggak bilang Adek Darmawan bilang begini. Saya nggak mau. Saya ngerti hukum pidana. Unus testis, nulus testis. Satu saksi atau satu bukti bukan alat bukti. Oke. Nggak bisa tiba-tiba, apalagi penyidik nggak ada yang saya langgar, penyidik nggak ada. Kenapa jadi dia bisa? Saya lihat tuh, kalau nggak salah tuh ada Roy di sebelahnya kan, senyum-senyum begini. Di belakang. Ya maklum lah, dokter hukum aja begitu pendapatnya. Roy udah bangga aja. Nah ini sekarang saya terbuka, bagus nih, saya senang ditanya tuh. Nah, saya jelaskan tuh, saya bukan edukasi ini ya, sembari ya. Jangan keliru lah bicara, jangan cuma ya itu sama juga kayak AK jadi tuh kelakuannya dokter padahal. Kau nggak bayar waktu minta bantuan sama aku tuh, ya nggak bayar tuh. Tapi kau menang. Kenapa kau minta tolong sama aku? Waktu Rocky Gerung digugat. Berarti kau percaya sama ilmu aku. Kau konsep nggak? Nggak ada kau konsep. Aku yang konsep. Saya kirim tapi konsepnya. Nggak ada kritik. Berarti dia terima. Hasilnya juga bagus. Nah, gitu. Ya udah, sebelum nanti terlalu jauh ke pribadi, Dokter Muhammad Taufik kalau berkesempatan silakan kita boleh ketemu saya boleh sini. Jawab atau kita ngobrol bareng dengan sama-sama kita buahin kertas. Karena ini tujuannya untuk edukasi ya Bang ya. Iya, edukasi. Cuma karena dia menyinggung jangan tertawa-tawa dulu. Ya kan? Tadi informasinya. Jangan tertawa dulu, jangan senang-senang dulu. Ya kan? Ya. Kalian bertiga lah ya. Nah, dia bawa juga nama RHS ya. RHS, Rismon gitu ya. Nah, cuma kan jelas-jelas ada nama saya. Bang Deher. Nah, ya kan? Nah, itu saya boleh dong membantah, ya kan? Nah, kau banyak belajar lagi Dokter Topik ya. Banyak belajar KUHAP. Ya kan? Banyak belajar KUHAP. Kau nggak bilang ahli pidana, tapi kau salah keliru itu. Boleh kita diskusi. Dan gugatan CLS yang di Solo, dia yang komandannya kan? Iya. Tapi kalah ya Bang ya? Kalah. Kalau salah gak dikabulkan itu. Nggak ada. Kalau kadang-kadang hembusan-hembusan ini yang nyentil-nyentil ini yang kecil-kecil aja. Kadang-kadang ditiupnya tuh beda. Ya kan? Nah, ditiup keluarnya itu berbeda. Kadang-kadang saya ketawa, ini membohongin siapa ini mereka ini, kok pembodohan sih gitu ya. Kadang-kadang saya juga menyayangi itu. Jadi kita kan capek, bukan capek lelah ya, bukan karena lelah. Artinya kita mengedukasi publik dengan sebenarnya. Ada orang yang lebih rame mengalahkan sounding-sounding kita yang positif. Ya udah kayak beginilah. Tadi tidak tepat guna, media digunakan tidak tepat guna. Jadi harusnya non litigasi itu ya tugas dia bagaimana mediasi, menghubungkan dua belah pihak, ya gitu kan Bang ya, menjembatani supaya bisa nggak
supaya nggak naik perkara. Ya, bisa nggak perkara ini diselesaikan di luar pengadilan, Iya. gitu ya. Kalau enggak ya masuk ke litigasi. Nah, Gitu masuk kan, Bang, ya? litigasi. Bahkan sementara bisa berjalan paralel kan ini, litigasi dan non litigasi. Iya kan, Bang? Bisa. Litigasi terus ke Bisa. Sebetulnya nggak dampingin. perlu pakai, kalau menurut saya Ya. ya, biar efektif, efisien nggak perlu pakai non litigasi. Yang litigasi itu pun pada masanya bisa non litigasi. Cuma nggak tahu tadi. Jadi dia bukan non litigasi, media titik, nggak pakai Titik. si. Nggak. Itu anti dia. Nggak mediasi. Iya. Maunya publikasi aja yang ada Iya, sinya. algoritma ekonomi namanya tuh, ya kan? Algoritma media. Algoritma. Nah, hanya untuk pragmatis. Tapi Bang, bagaimanapun kan Kozinudin ini punya peran juga selama ini kan. Ya, Bagaimana dia mengacau, Ya. mengacaukan TPUA, menguntungkan, dibekukan. iya kan paling tidak menguntungkan Roy juga kan, karena dia yang menggedor-gedor publik untuk lu harus percaya sama Roy, kan kasarnya begitu. Terakhir dia bilang pengkhianat, ya kan? Ya, Roy. Nah, ya kan, para pejuang, gitu kan? Ya kan, pengkhianat. Jadi seperti dia tuh punya hak mandat, sertifikat untuk menyatakan orang pengkhianat, menyatakan orang pahlawan, memberi pejuang. atribusi ya. Ngelaporan kami, para pejuang dilaporkan. Berarti dia bilang dia pejuang. Kami, para pejuang, berarti kan jamak, lebih dari satu. Kan yang dilapor Bang Egy kan 2 orang. Berarti kan jamak. Roy sama dia. Berarti dia pejuang diantaranya. Para pejuang. Dia ngerti nggak itu tata bahasa? Ya kan? Saya rasa dia nggak ngerti. Tapi dia buat tulisan itu kan, dia penulis apa itu namanya? Sastrawan politik kalau nggak salah ya. Kozi. Nah, kan dia kalau buat tulisan kan sastrawan politik. Kan gitu. Ada sastrawan. Ada, dia ngakunya seperti itu, tulisan banyak, nggak bisa mengelak itu dia, ya kan? Jadi kok sastrawan kayak begitu? Bicaranya sarkastik. Sastrawan kan harus pandai. Ya. Pandai satir. Bukan sarkastik. Itu nggak perlu belajar sarkastik itu. Ya kan? Bisa maki-maki orang juga sampai. Cepet sampainya. Tapi satir yang halus susah dimengerti. Ya kan? Dipertanyakan apa tujuannya. Kalau kayak dia kan, itu waduh, ya kan? Pengkhianat. Udah. Buka kamus KBBI. Ya kan? Nah, KBBI itu merujuk KUHP juga, merujuk pemahaman umum. Artinya tidak konsisten kepada perjanjian. Saya perjanjian apa sama dia? Kok bisa ngecap saya dengan Bang Egy itu pengkhianat? Nah, kalau KUHP, pengkhianat itu makar salah satunya. Ingin merubah negara, ingin memisahkan diri. Jadi kamusnya dia pakai kamus apa gitu, bilang kami ini pengkhianat. Kamus Kozinudin. Nah, kamus Kozinudin. Oke, tadi saya ada satu penegasan lagi Bang. Apa tuh? Kan walaupun kemarin dia berantem sama Refli, bukan berantem sih, ada gesekan lah antara Refli, Kozinudin, Gofur. Ya kan? Lalu Gofur memilih ya ikut dipecat Kozinudin, ya dia nempel ke Refli. Ya kan? Kemarin Roy lalu maksudnya menengahi. Mungkin nggak Roy mulai menangkap indikasi bahwa Kozinudin kayaknya mau gabung ke Pak Jokowi nih. Jadi narui begitu, kalau kita lihat tadi ya, yang publis, itu judulnya juga seperti itu. Roy mencak-mencak, ya kan? Nah, Kozinudin menyanjung apresiasi kepada Pak Jokowi. Nah, itu kan seorang Roy yang sedang dalam menghadapi terdakwa yang pelapornya notabene adalah Pak Jokowi kan merasa ini orang kok begini nih. Tadi meledak-ledak gini gitu. Alhasil kan dibalik sekarang sama dia kan. Harusnya biar kami tahan kami. Lepaskan klien kami. Ini kan enggak. Mau tahan 100 tahun silakan. Kata Desmond, ya kan? Ini contoh-contoh. Nah, itu kan sudah diungkapkan oleh Roy. Berarti kan sekarang udah tinggal berbalik-balik semua. Dia nggak bisa. Roy itu sebagai klien patut diproteksi. Bukan hanya fisiknya saja. Mental, psikologis harus dilindungi. Betul. Ya kan? Ya, itu tugas lawyer. Tugas lawyer. Harusnya ya sudah, kalau mau baik kumpul gabung. Ya kan, ikut jadi anak buah. Karena dia nggak pantas mimpin. Nggak mungkin lah dia Refli mau di bawah dia. Ada lagi saya lihat pengacara senior di sebelahnya itu, ya nggak mungkin lah mau di bawah
Kozinudin. Siaka nggak mungkin. Ilmu kuhapnya menurut saya kurang jauh. Bisa kan tadi saya beberkan, nggak usah diedit tuh, saya beberkan. Dia disebut pengkhianat, nggak cocok. Non litigasi fungsinya ternyata disfungsi, Ya. ya kan? Nah, terus overlap, ya kan? Over gitu loh. Udah menyalahi. Saya sih maaf kalau soal kode etik saya sedikit paham, banyak paham. Nggak boleh menjamin seperti itu. Nah, sekarang publik ini harusnya tahu nih. Oh iya. Nah, mudah-mudahan alhasil publik itu melihat akhirnya bosen dan tahu sampai Roy yang dianggap, ya kan, Tifa yang dianggap publik, ya, nah, anggap aja sebagian ada yang menyatakan hero gitu kan ya, heroik, nggak mau. Jadi apalagi, ini netizen mana lagi yang tetap menganggap dia seorang yang hebat ya? Hebat. Nah, dari mana lagi? Kan saya sebutkan ini. Dia diajak nggak mau, dihimbau nggak berani ke Solo. Dihimbau terbuka, nggak berani dia ke Solo. Dia tampung pas pulangnya. Itulah dia rangkul AS ya, entah AS yang merangkul dia atau dia merangkul AS, tapi dia sebutkan bahwa di atas itu susunannya AS, ya kan? Dia non litigasi. Rekan saya si apa namanya? Petrus Celestinus. Petrus Celestinus litigasi. Ketua Itu kan koordinator. kawan saya, kok kau mau sih gue bilang gitu? Biarin aja lah bang. Bahkan dia sempat menyebut nama Amir Samsudin. Amir Samsudin. Iya, mantan AS itu. bukan si Kozinudin. AS maksudnya Ahmad kenapa? Kozinudin. Jadi di daftar yang dia disampaikan di salah satu podcast itu menurut dia di tim litigasi kita itu sebenarnya koordinatornya Petrus Celestinus, terus sempat ada si Amir Samsudin. Amir Samsudin itu mantan kuasa hukum Demokrat kalau Pokoknya tidak salah. kalau Kemudian, AS itu Amir Samsudin atau Abraham Samad, saya nggak percaya. Pastinya saya nggak percaya. Apalagi dia yang bilang nggak bakal ditahan kalau sumbernya dari AS. Dua orang itu. Ini bisa-bisanya si Aka. Kalau menurut saya. Bisa-bisanya si Aka. karangannya Aka dong. Nah sekarang gini ya. Ini saksinya bukan saya ya dan kawan-kawan semua. Petrus Celestinus juga. Bukan dia saja. Di gelar perkara khusus, nggak ada sikap non litigasi itu yang ditunjukkan. Benar. Oh, itu Nggak ada, itu kan ruang penyidik kan menyaksikan. Nih kata-kata saya semua nih. Hmm. Nggak ada konsep non litigasi itu Ya. yang dia sampaikan pada saat gelar perkara. Selain tadi Nyerang. ya menyerang. Pokoknya udah nggak betul. Jadi ini orang udah jadi saya layak lah ya. Nah, tepat, justru telat. Roy itu memecat dia, itu telat. Jadi beda di tengahnya P sama L, ya kan? Tepat, namun telat. Udah tepat tapi telat. Telat. Oh, Telat. okay. Nah, kalau enggak ya mungkin enggak seperti itu. Mungkin enggak ditahan 3 hari. Ya, mungkin kan? Ya. Ya kan? Nah itu mungkin asal karena hasad dia ini. Karena sering nantang gitu ya. Iya. Oke. Jadi apa yang bisa kita sampaikan sebagai Saya kalau kesimpulan? sebut AK ya duduk saya sampai ke depan begini. Saya Tadi juga. Ya kan? Nah, Jadi apa yang bisa kita simpulkan Om dari perkara ini sampai gesekannya bahkan tidak keluar malah ke dalam nih ke timnya Roy sendiri. Sampai ada pemecatan Kozinudin yang selama ini dianggap sebagai ujung tombak. Ujung tombak menyerang. Iya, Ya kan? striker kan dia karena litigasi ya, bola pemahaman kan? dia tadi kan. Ya kan? Ya. Striker, bukan dia jadi kiper kan? Bukan. Penyelamat. Bukan dia striker. Serang terus. Nah, jadi ya itulah teman-teman mudah-mudahan bisa menjadikan refleksi tipikal pengacara yang seperti ini. Ya kan, jangan lagi. Ini membahayakan klien karena dia disfungsi daripada jabatan itu. Ya kan? Ya itu jabatan itu dia sendiri yang mengekspos kadang-kadang. Kalau di dunia kedokteran ini malpraktek. Malpraktek. Itu udah nggak bisa ngelak ketika menjanjikan klien menjanjikan kemenangan itu dilarang oleh undang-undang advokat junto kode etik advokat. Dia nggak bisa. Dokter pun begitu kalau nanganin perkara kritis, dia tidak bilang pasti selamat. Kita akan usahakan semaksimal mungkin. Nggak boleh.
iya kan? Iya betul. Dokter tuh sampaikan ke keluarga, Heeh, silakan ibu, bapak ibu menunggu di sini. heeh. Kami tim dokter akan mengupayakan sampai kemampuan maksimal, tapi ibu juga berdoa bla 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 gitu ya. Jadi nggak yang ibu tenang aja. Pokoknya setelah operasi sehat. Tapi saya rasa Aka nih kalau berani membalas dengan seperti yang dia sering ucapkan, bisa dilaporkan dia sama Roy Suryo. Kode etik tadi, kalau kode etik tuh bukan lapor tapi adu. Dia bisa buat pengaduan. Bahkan saya ditahan, "Kau janji nggak nggak bisa ditahan." "Aku dijanji 3 Nah, kekuatannya tadi dari unsur kode etik, baru pidana. Bisa. Oh, Roy bisa Jadi laporkan saya dia. pesan nih, Om Roy, laporkan aja Aka itu kalau merasa dirugikan. Dengan janji-janji dia bahwa tidak akan ditahan, ternyata Om Roy ditahan 3 hari, ya kan. Nah, saksi-saksinya masih mungkin banyak itu, sengaja semua itu, bisa jadi saksi kuat. Bahkan kita juga saya nih, sebagai publik bisa menyaksikan dia bisa pernah bicara itu. Laporkan Om Roy kalau dia menyakiti hati, Laporkan ke laporkan aja tuh si Aka. kode etik dulu. Kode etik dulu, sambil tes, ya kan, sambil uji. Men. Apa yang saya sampaikan ini, apakah dia melanggar menurut saya, ya silakan diadukan kepada Dewan Dewan etik Etik. Apa organisasi dia, saya nggak tahu tuh dari mana, entah organisasi mana saya nggak tahu. Laporkan setelah itu, laporkan aja dia pernah janji, ya kan? Dia pernah Tidak akan janji ditahan. atau gugat aja perdata, Mana janji? imaterial. Ya kan, emang nggak jelas itu. Rumahnya juga kita nggak tahu di mana itu. Penyidik aja bingung mungkin Iya, tuh. mau manggil ya. Nah, Katanya saya dengar informasi gitu apa karena alamatnya atau susah di iya, kita banyak lah ya dengar-dengar tentang dia. Saya juga Iya. pernah pengalaman, cuma ada yang nggak perlu dibuka. betul. Tapi ada. Nah, nanti mungkin kalau udah close acara, saya sampaikan. Dia tahu, saya tanya, nggak ada kagetnya. Aka, pernah nggak kau di Romangun sama aku? Apa? Aku ngasih tahu, Kau kaget juga enggak? Sampai gue bilang ganti handphone kau. Ada saksinya. Nah, saya memang curiga nih. Ini orang asalnya dari mana ini? Saya curiga. Ini orang asalnya dari mana? Tapi ya dia bisa mengelabui hanya orang-orang yang tidak mengerti. Kalau level-level kita sulit. Jadi Roy juga membutuhkan saat itu. Mainnya kurang jauh Iya dia. kan? Ya, membutuhkan saat itu. Tapi ketika ini orang nggak perlu dibutuhkan nih. Ini tarafnya udah genting di sini, nggak perlu lagi nih. Makin show dia ya kan. Ya, Main sendiri lah ya. Single single fighter, tapi membahayakan orang. solo karir. Solo karir. Ya kan tadi saya bilang kan pernah saya sampaikan kan, dia pernah mau kenalan tokoh, dia baik sama saya. Begitu Ya kan? dikenalin, 2 kali saya temuin, nggak bakal mau orang itu ketemu dia. Apalagi masih awal ya kan. Nah, sekarang dia merasa udah orang gede. Ya kan? Nah, dia merasa tokoh, pejuang karena dia bilang kan melaporkan para pejuang. Para berarti lebih dari 1. Berarti Roy dan dia. Ini dari bahasa Indonesia nih. Iya. Yang dilaporin Egy kan 2 orang. Berarti dia ngaku pejuang. Siapa? Jadi ngaku sendiri bisa ngangkat diri pejuang. Makanya sertifikat itu dia punya nggak sertifikat mengangkat orang menjahat orang pengkhianat, pejuang, termasuk diri dia. Kan para pejuang. Melaporkan para pejuang. Kan berarti para ya. Roy sama dia. Jadi dia pejuang. Kan udah repot tuh ngelayani orang kayak gitu. Ya, sekarang Makanya saya harus lapor nih orang. Ini membahayakan bangsa dan negara nih. Tujuan saya itu melaporkan dia, ini orang membahayakan bangsa dan negara. Bukan semua kelompok-kelompok. Itu tujuan saya sebetulnya dalam hati. Sama sama Bang Egy. Tapi coba aja tanya Bang Egy. Kalau saya tujuannya, ini orang Ahmad Kojinuddin ini membahayakan bangsa dan negara. Caranya hanya satu. Upaya hukum, laporkan ke pihak yang berwenang. Selesai. Oke. Dia mau bela diri, ya itu memang hak dia. Ya. Siap. Terima kasih iya. Om DHL. Seharian loh kita di sini Om ya. Oke. Terima kasih banyak. Untuk cumi-cumi. Selalu meluangkan waktu untuk kita. Tapi saya tahu Om DHL sibuk. Jadi tidak setiap minggu saya panggil. Karena ya kita juga senang. Setelah kemarin itu kan akhirnya udah
mulai aktif nanganin Oh ya, perkara saya lagi. di selatan ya kan? ada lebih dari Ya. satu, di Jakarta Pusat ada, Ya, Tangerang aku ngobrol ada. sama anaknya Om juga. Oh gitu. Ya, Iya, saya iya. bilang larang lah, nggak usah ngurus-ngurusin yang nggak penting-penting. Iya, Jadi sekarang fokus balik lagi ke benar-benar profesi. konsisten di profesi Profesi ya. sebagai lawyer. Dan ya orang-orang seperti Om DHL ini kalau bertarung di jalur hukum tuh layak tuh dipakai untuk jadi lawyer gitu. Karena aku baca tulisannya, sering ngobrol juga, kalau udah bicara esensi hukum tuh mereka ini orang-orang yang luar biasa gitu. Karena itu saya selalu kalau ada hal yang kayaknya perlu nih ngobrol sama Om DHL, saya minta Om main kesinilah kita ngobrol gitu. Karena pandangan-pandangan hukumnya masih objektif dan netral. Nah, itu bahkan diakui oleh Michael Sentana tadi waktu kita ketemu. Oh gitu. Michael. Iya. Saya terima kasih. Gitu. Jadi begitu pemirsa. Pasti kita pengen kan ekspresi Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.